Setelah pidato Indonesia menggugat yang menggetarkan ruang sidang di Bandung, Soekarno justru menghadapi masa yang paling sunyi di dalam hidupnya. Dipindahkan dari satu penjara ke penjara lain, lalu dibuang jauh dari rumah, dari rakyatnya, dan dari segala-galanya. Tapi dalam kesunyian itu, justru lahir gagasan-gagasan paling besar, ND Bengkulu, dua tempat kecil yang akan melahirkan sebuah gagasan besar dasar negara Indonesia. Di season ini akan membawa kita ke titik momen yang paling menegangkan, kedatangan Jepang dan pilihan-pilihan sulit yang harus dia ambil demi satu tujuan, yaitu kemerdekaan. Mari kita lanjutkan. Dia dipindahkan ke penjara Sukamiskin di Bandung dengan kondisi penjara yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Di sana dia bertemu dengan tahanan politik lainnya dari berbagai penjuru Indonesia dan diskusi-diskusinya pun semakin meluas. 1 tahun 8 bulan kemudian, karena tekanan dari dunia internasional, Soekarno akhirnya dibebaskan bersyarat pada tahun 1931. Begitu keluar dari penjara, dia langsung tancap gas lagi, berkeliling Indonesia untuk kembali berorasi ke rakyatnya. Tapi Belanda sudah tidak percaya lagi padanya. Mereka mengawasinya 24 jam sehari. Tahun 1933, saat sedang berpidato di Surabaya, dia kembali ditangkap. Kali ini tanpa persidangan sama sekali, langsung dibuang. Ini adalah masa paling berat dalam hidupnya. Dia ditangkap tanpa pernah diberitahu apa sebenarnya kesalahannya. Dia langsung dikirim ke luar Pulau Jawa. Tujuannya jelas, memutus komunikasinya dengan rakyat. Belanda berpikir kalau Soekarno dibuang jauh, gerakan perlawanan akan mati dengan sendirinya. Tapi ternyata mereka salah besar. Dari tahun 1933 sampai 1938, selama 4 tahun, dia diasingkan ke ND, sebuah kota kecil di Flores yang panas dan terpencil. Tapi justru disinilah masa yang paling berharga baginya. Dia mengajar di sekolah, berdiskusi dengan pastor, ulama, dan para guru setempat. Dia membaca buku-buku dari barat maupun timur, juga kitab-kitab agama. Di beranda rumahnya sambil memandangi laut, dia mulai menuliskan garis besar Pancasila. Dasar negara ini harus terdiri dari 5 sila, pikirnya. ND adalah tempat lahirnya gagasan besar tentang Indonesia. Tahun 1938, dia dipindahkan lagi ke Bengkulu karena dianggap terlalu populer di ND. Di Bengkulu, dia bertemu Fatmawati, yang saat itu masih berusia 16 tahun, dan mereka pun menikah. Hidupnya sederhana di sana, mengajar mengaji, bermain catur, tapi otaknya tetap terus berputar memikirkan strategi perjuangan. Bengkulu menjadi tempat baginya belajar tentang kesabaran dan tentang cinta dalam keluarga. Soekarno pernah berencana untuk kabur ke Australia bersama seorang temannya, bahkan kapal pun sudah disiapkan. Tapi pada akhirnya dia membatalkannya. Katanya, kalau aku kabur, siapa yang akan memimpin rakyat? Dia memilih untuk tetap bertahan dan menunggu, dan keputusan itu pun terbukti tepat. Maret 1942, Jepang berhasil mengusir Belanda hanya dalam waktu 3 bulan. Awalnya rakyat menyambut gembira, menganggap Jepang sebagai saudara tua sesama Asia. Tapi lama-kelamaan watak asli mereka pun terlihat dan benar sama saja, hanya penjajah pendatang baru. Tapi Soekarno melihat ini sebagai peluang. Kalau bisa memanfaatkan Jepang dengan tepat, ada kesempatan mendapatkan senjata dan pelatihan militer bagi rakyat. Jepang mengajak Soekarno menjadi pemimpin dan membentuk badan-badan seperti BPUPKI, PPKI,
peta, dan heiho. Banyak yang menuduhnya sebagai kolaborator, tapi dia punya jawaban sendiri. Aku memakai Jepang, bukan Jepang yang memakai aku. Tujuannya cuma satu, menyiapkan kemerdekaan. Dan strategi itu pada akhirnya berhasil. Di bab 20 ini semacam pembelaan diri dari Soekarno. Dia menjelaskan bahwa kerjasama taktis dengan Jepang bukanlah bentuk pengkhianatan. Soekarno mencontohkan, Gandhi pun pernah melakukan hal serupa. Hampir semua pemimpin revolusi di dunia menempuh cara yang sama demi mencapai tujuan besar. Kalau aku menolak bekerja sama dengan Jepang, kita tidak akan punya tentara sendiri saat kemerdekaan tiba, katanya. Tahun 1942 lahirlah Guntur, anak pertamanya dari pernikahan dengan Fatmawati. Lahir di tengah masa perang yang penuh kesulitan dan ancaman bom, tapi kelahiran itu menjadi simbol harapan. Indonesia akan punya generasi baru. Dia sangat menyayangi anak-anaknya. Ini menjadi salah satu sisi paling manusiawi dari dirinya. Semenjak Jepang masuk untuk menjajah Indonesia, rakyat menderita luar biasa, kerja paksa Romusa dan kelaparan di mana-mana. Soekarno sedih melihat penderitaan itu, tapi dia tetap berkata kepada rakyatnya, "Bertahanlah, ini harga yang harus kita bayar." Karena dia tahu, begitu Jepang kalah nanti, bangsa ini harus sudah siap untuk mengambil alih kekuasaan sepenuhnya. 15 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu yang diumumkan langsung oleh Kaisar Hirohito karena bom atom yang meluluh lantakkan Hiroshima dan Nagasaki. Maka terjadilah kekosongan kekuasaan. Para pemuda mendesak, proklamasikan kemerdekaan sekarang juga. Tapi Soekarno dan Hatta masih ragu, khawatir akan terjadi pertumpahan darah. Akhirnya, kemerdekaan akan diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Seminggu sebelum memproklamasikan kemerdekaan, Soekarno dipanggil pihak Jepang untuk bertemu di Saigon. Di sana dia dijanjikan kemerdekaan pada tanggal 24 Agustus. Tapi dia curiga, jangan-jangan ini hanya jebakan belaka. Dia pun segera pulang, dan pada tanggal 17 Agustus, dia mendahului rencana itu dengan menyatakan kemerdekaan lebih dulu. ND Bengkulu, lalu Jepang, 3 babak yang membentuk kesabaran, sekaligus mengasah nalurinya sebagai seorang strategis sejati. Dia menolak untuk kabur, dia sudah menolak untuk diam, dan sekarang, dengan Jepang yang kalah dan dunia dalam kekosongan kekuasaan, satu momen besar tinggal menghitung hari. Di season berikutnya adalah puncaknya, detik-detik proklamasi, perang mempertahankan kemerdekaan, sampai renungan terakhir seorang pemimpin di penghujung hidupnya. Jangan kemana-mana, season terakhir akan segera hadir.